Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung anak-anakku, peserta didik baru MTS Negeri 7 Jakarta di Matsama 2021 dengan materi Bilingual, Science Class, Research, dan KSM bersama Melda Yohana Anwar MPD atau biasa dipanggil Miss Melda. Baiklah, untuk materi pertama adalah Bilingual Science Class. Latar belakang. Bilingual Science Class dibentuk pertama kali pada tahun ajaran 2016-2017 dan telah meluluskan 3 angkatan. Bilingual Science Class mempunyai tujuan 1. Menjawab tuntutan era globalisasi. Banyaknya lomba-lomba di tingkat nasional maupun internasional untuk siswa-siswa madrasah. Dan alumni MTS 7 Jakarta juga ingin melanjutkan ke sekolah-sekolah yang favorit dan unggulan seperti Madinsan, Cendekia, SMA Negeri Unggulan Tamrin, dan sekolah favorit lainnya. Yang kedua, melaksanakan hadis, yang artinya didiklah anak-anakmu sesuai zamannya, sebab mereka dilahirkan untuk hidup dalam suatu zaman yang berbeda dengan zaman. Kalian, anak-anakku lahir di era digitalisasi atau yang dimana gadget sudah menjadi hal atau barang yang biasa bagi kalian. Untuk itu diharapkan gadget yang kalian miliki bisa melahirkan karya-karya inovatif dan kreatif. Yang ketiga, filosofi, eksistensi, dan esensi yang merujuk pada kata atau filsafah, berotak Jerman, berhati Mekah, lancar berbicara bahasa Inggris, dan berakhlakul karimah. Inilah yang diharapkan dari para lulusan Bilingual Science Class. Apa sih bedanya Bilingual Science Class dengan kelas-kelas reguler di MTS 7 Jakarta? Ya, untuk Bilingual Science Class ada penambahan materi 1 jam kurang lebih selain dari materi atau tambahan jam pelajaran sekolah. Untuk materi bahasa Inggris, Science, Sosial, Research, Math, dan Robotik. Untuk program bahasa Inggris, program mingguan ada kegiatan pembelajaran atau melatih kosakata bahasa Inggris. Nah, ini dengan target atau harapannya siswa didorong untuk lebih berani bicara bahasa Inggris dan juga kosakata mereka bertambah serta kepercayaan diri mereka meningkat. Dan program mingguan lainnya yang ini membedakan dari kelas reguler adalah adanya tambahan 1 jam di luar jam kelas. Karena selama pandemi akan dilaksanakan secara online dengan sesuatu dan tidak usah khawatir, ini semua dilaksanakan dengan sangat menyenangkan. Ya, kalian akan belajar berlatih untuk mahir dalam 4 skill bahasa Inggris, yaitu speaking berbicara, listening mendengar, reading membaca, dan writing menulis. Di samping unsur pendukung yaitu grammar tata bahasa dan vocabulary kosakata. Dan kalian juga dipersiapkan untuk menjadi juara-juara dalam lomba bahasa Inggris seperti spelling bee, storytelling, speech, newscasting, dan kalian juga bisa berani untuk presentasi dalam bahasa Inggris. Nah, prestasi yang telah diperoleh di 3 angkatan sebelumnya adalah 1. Beberapa siswa mendapatkan nilai English Proficiency Test lebih dari 500. Wow, ini sangat mengagumkan. Ini hampir sama dengan nilai yang diraih oleh para siswa S2 maupun S3. Dan kedua, mereka juga untuk nilai-nilai bahasa Inggrisnya meningkat dan nilai rata-ratanya lebih tinggi dari nilai kelas reguler. Dan ketiga, mereka lebih berani dan percaya diri dalam keterampilan bahasa Inggris mereka. Dan keempat, mereka jadi pemenang di lomba-lomba bahasa Inggris. Dan juga pernah menjadi meraih top skor atau nilai 100 bahasa Inggris di UPK 2019. Salah satu program unggulan adalah untuk bahasa Inggris adalah program Homestay in Pare dan berlatih bahasa Inggris selama 3 minggu. Nah, ini kalian dilatih untuk membuat film,
ya, berani bicara bahasa Inggris dengan native speaker dan melakukan penampilan. Nah, di samping itu juga kalian akan dibiasakan untuk sholat tahajud, sholat duha, dan mencuci piring makan kalian sendiri dan mengurus diri kalian sendiri. Dan dari kegiatan hari ini, prestasi yang dari ketiga angkatan yang telah dilaporkan oleh para orang tua mereka adalah: satu, mereka menjadi lebih rajin dalam mengerjakan tahajud, duha, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Dan kedua, menjadi lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, dan mereka juga tidak cengeng lagi harus tinggal jauh dengan orang tua, dan mereka lebih mandiri, dan mereka juga lebih berempati dan bisa bekerja sama dengan teman-teman sekelasnya maupun seusianya. Nah, untuk program Science, IPA dan IPS hampir sama dengan program bahasa Inggris, ada tambahan 1 jam di luar jam sekolah. Untuk IPA, IPA dan IPS dipersiapkan untuk lomba-lomba seperti KSM, kompetisi sains madrasah. Ya, ini adalah salah satu kompetisi bergengsi di madrasah dan sekarang seluruh Indonesia, dan juga KSM ini juga lomba di tingkat SMP dan di bawah Dignas, dan juga POSI serta lainnya. Dan dipersiapkan juga untuk mengikuti lomba-lomba di bidang riset seperti MyRes, ya, NYIA dan KOPSI, serta lomba robotik seperti Madrasah Robotic Competition. Prestasi di bidang IPA, pertama, siswa Bilingual Science Class mendapatkan medali perak di KSM 2017 dan juara kedua di tahun 2019 di DKI Jakarta. Dan nilai-nilai IPA mereka maupun IPS mereka juga meningkat dan rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan nilai kelas reguler. Dan untuk siswa MTS 7 Jakarta juga di MyRes 2019 menjadi juara 1 dan di 2020 menjadi juara 3. Ya, alhamdulillah. Oke, ini bukti fisik atau foto-foto dari kegiatan di 2017, prestasi KSM diraih oleh Arsya Maulana dan 2019 oleh Zahra Nur Ihsan. Dan MyRes 2019 diraih oleh Iza Naila Paramita dan Hanif Ridwan Nurudin. Dan 2020 Aulia Asfa, Riyandi, dan Novita Febrianti, ini juga semua adalah anak Bilingual Science Class. Dan untuk robotik, dari 2 kejuaraan yang diperoleh tahun 2020, alhamdulillah, dan diantaranya adalah siswa kelas Bilingual Science Class, ya, atas nama Fahmi Mubarok. Nah, untuk selanjutnya adalah program matematika. Di program matematika juga ada tambahan, ya, jadi selama seminggu itu ada tambahan untuk matematika, bahasa Inggris, dan IPA. Di samping ada juga IPS dan robotik, ya. Nah, ini juga ada pelatihan matematika untuk persiapan Olimpiade KSM, KSN, dan POSI. Dan anak-anak Bilingual Science Class diharapkan bergabung dengan KPM atau Klinik Pendidikan Matematika dan IPA. Ya, kenapa harus di KPM? Karena KPM adalah lembaga yang telah mencetak siswa-siswa Indonesia menjadi juara, mendapatkan medali emas di tingkat internasional, ya, matematika internasional. Dan prestasi yang telah diperoleh adalah siswa MTS di Jakarta atau anak-anak kelas Bilingual Science Class bisa berpartisipasi di Australian Competition. Mereka bahkan mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi, ya. Dan beberapa siswa juga meningkat dan berhasil di KPM masuk kelas istimewa, dan nilai-nilai matematika mereka juga meningkat dan rata-ratanya lebih tinggi daripada rata-rata kelas reguler. Dan menjadi juara atau pemenang di kompetisi matematika dan berhasil meraih top skor 100, nilai 100 untuk matematika di UNBK 2019. Prestasi lainnya adalah alhamdulillah lulusan MTS 7 Jakarta diterima di MANIC dan SMA
unggulan MHT Tamrin. Tahun 2019 lulusan pertama Bilingual Science Class ya ada yang diterima di Insan Cendekia Serpong. Semuanya adalah siswa Bilingual Science dan satu orang di SMA MHT ya. Dan tahun 2020 yang ke Insan Serpong adalah 6 orang, Pekalongan 1 orang, dan semua juga adalah siswa Bilingual Science. Dan tahun 2021 yang ke Serpong 1 orang, ke Pekalongan 2 orang, Gorontalo 1 orang, Aceh 1 orang, Pasuruan 1 orang. Dan yang ke Serpong dan yang ke Pekalongan 1 orang adalah dari siswa Bilingual Science Class. Nah, inilah foto-foto mereka dan ini diberikan penghargaan dari MTS Jakarta diberikan spanduk ya, seperti mungkin kalian lihat juga untuk angkatan ini ya. Oke. Di samping itu, kami pun mengajukan pertanyaan kepada para siswa dan orang tua tentang keberhasilan dari kegiatan Bilingual Science Class. Ya, hasil angket terhadap kepuasan pelaksanaan 1 hour bahasa Inggris hampir sebagian besar menyatakan sangat baik dan baik. Hasil angket terhadap kepuasan pelaksanaan 1 hour matematika sebagian besar menyatakan sangat baik dan baik. Hasil angket terhadap kepuasan pelaksanaan 1 hour IPA sebagian besar menyatakan sangat baik dan baik. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara bergabung di kelas Bilingual Science? 1. Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan menjadi yang terbaik. Karena di balik kemampuan, situ ada jalan. 2. Didukung oleh orang tua, dibuktikan dengan surat pernyataan dukungan. Ya, dukungan orang tua sangat kami butuhkan. Dan ketiga, lulus seleksi kelas bilingual. Jadi nanti setelah ini, kalian semua akan diminta mengisi feedback dari acara sama ini, dari materi ini. Ya, selain salah satu pertanyaannya adalah apakah kalian bersedia bergabung di kelas Bilingual Science? Ya, bagi yang ini tidak usah dipaksakan, silakan dipikirkan baik-baik bersama orang tua kalian. Nah, untuk yang menjawab bersedia, maka akan dimasukkan dalam grup Bilingual Science Class, calon siswa Bilingual Science Class. Nah, selanjutnya akan diberikan informasi tentang tes seleksi yang insya Allah akan dilaksanakan hari Kamis atau Jumat. Ya, oke. Nah, berdasarkan hasil prestasi yang ditorehkan oleh para siswa peserta didik MTS 7 Muda Jakarta, MTS 7 alhamdulillah berhasil menjadi madrasah research. MTS Negeri 7 Jakarta ditetapkan sebagai madrasah riset berdasarkan SK Dirjen Pendis. Apa sih tujuannya? 1. Meningkatkan rasa ingin tahu para peserta didik untuk meneliti. 2. Meningkatkan kemampuan literasi. 3. Meningkatkan minat penelitian dan keterampilan penulisan karya ilmiah di kalangan peserta didik dan guru di lingkungan MTS 7 Jakarta. 4. Meningkatkan motivasi dan peran serta guru di MTS 7 Jakarta untuk membimbing peserta didik dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah. 5. Berperan aktif mengikuti lomba-lomba penulisan karya tulis ilmiah remaja atau KIR, MyRes, KOPSI, NYIA, tingkat nasional dan internasional dan penulisan jurnal. Jadi, tidak hanya siswa, tapi guru juga diharapkan untuk bisa menulis. Dan juga terutama ini karena kerajinan adalah literasi atau membaca. Sebagaimana Nabi besar kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk senantiasa iqra atau membaca. Dan iqra juga merupakan surat atau ayat yang pertama kali turun dari Al-Quran. Nah, langkah-langkah pengembangan apa sih sebagai madrasah riset? 1. Riset sebagai mata pelajaran muatan lokal semakin diaktifkan untuk seluruh peserta didik kelas 7 dan 8 dengan silabus internal MTS 7 Jakarta. Ya, jadi semua siswa kelas 7 dan 8 akan mendapatkan bimbingan untuk mengikuti riset. Dan alhamdulillah saat ini untuk menuju ke MyRes 2021, MTS 7 Jakarta telah siap dengan 35 proposal. Mudah-mudahan tahun ini MTS 7 Jakarta bisa menjadi juara MyRes kembali. Amin. 2. Sebagai program 1 hour di kelas Bilingual Science, yaitu mata pelajaran IPA. Jadi ini siswa-siswi kelas Bilingual Science akan mendapatkan tambahan lebih intensif untuk research. Ya.
Yang ketiga, mengadakan pelatihan atau presentasi riset terhadap hasil penulisan anak-anakku dari bab 1 sampai bab 3 yang akan dinilai oleh narasumber ke pelatih dari juri nasional, Pak Munas, Bu Linda, dan juga dari Bu Eni. Dan alhamdulillah MTS 7 Jakarta telah bekerjasama dengan Abang Academy. Yang keempat, mengunjungi dan mengikuti pameran atau lomba-lomba yang diselenggarakan oleh LIPI dan Kementerian Agama, ya seperti MyRes, NIYA, dan KOPSI. Oke, nah baiklah anak-anakku semua, yang saya banggakan, untuk selanjutnya kalian mengerjakan feedback ya. Kalian semua diminta mengerjakan Google Form berikut ini. Jadi tolong perhatikan, karena tidak bisa langsung diklik, perhatikan baik-baik huruf dan angkanya ya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, kesuksesan itu tergantung pada IQ kalian, EQ kalian, atau keterampilan emosional, ya, dan juga kedekatan kalian dengan Allah, serta kemauan dan usaha kalian. Oke, so don't ever say I can't before you try. Be always the best, be success. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman Al-Farisi. Saya alumni MTS 7 Jakarta, angkatan ke-39. Saya baru lulus itu tahun 2020 kemarin. Di sini saya bakal sharing-sharing sedikit tentang pengalaman dan yang berkaitan dengan kelas Bilingual Science. Jadi saya salah satu alumni kelas Bilingual Science juga ya. Yang pertama itu saya bakal ngasih tahu alasan saya kenapa bergabung dengan kelas Bilingual Science. Alasan saya itu yang paling ini sih pengen ketemu teman-teman yang sama-sama suka science. Jadi menurut saya untuk ya kita untuk anak-anak seumuran kita lah, anak SMP atau SMA, belajar bareng teman itu atau tutor sebaya itu sangat efektif banget. Jadi penting lah untuk nemuin teman yang cocok. Di kelas bilingual science tuh kalian bisa nemu teman yang sama-sama suka science. Itu bakal bermanfaat banget nanti. Lalu ada manfaat kelas bilingual science. Manfaatnya banyak banget ya. Apalagi program-programnya itu loh. Ada program yang untuk kita belajar bahasa Inggris bareng native, ada yang 1 hour after class. Itu program-program itu sangat bermanfaat, apalagi kalau kalian mau masuk SMA favorit. Jadi untuk masuk beberapa SMA favorit itu butuh tes. Dan materi tesnya itu kadang lebih susah dari materi yang kita pelajari di kelas biasa. Jadi beberapa materinya itu kita dapat dari kelas 1 hour after class yang ada di kelas bilingual science. Jadi ya gitulah. Nah, programnya juga asik-asik lah. Terus gimana saya cara manajemen waktunya ya? Oke. Di tengah kesibukan kelas science, manajemen waktu itu sangat penting sih. Ini ada beberapa tips yang mungkin bakal saya kasih tahu. Sebenarnya ini bukan tips yang baru, ini tips yang udah lama ada. Ini juga kita dapat tips ini dari kakak-kakak kelas kita, dari guru-guru kita sih. Jadi kalian bikin ini schedule atau kalian bikin kayak prioritas apa yang bakal kalian selesain hari ini. Jadi kalian bakal fokus untuk menyelesaikan prioritas itu. Itu baru kalian bisa istirahat. Itu salah satu tipsnya sih. Terus kalian juga bisa inilah apa namanya ya, belajar itu dibawa enjoy sih sebenarnya ya. Biar nggak stres aja lah pokoknya. Enjoy aja lah belajarnya gitu ya. Lalu motivasi belajar saya. Motivasi belajar. Menurut saya motivasi belajar itu ya biar kita bisa masuk ke SMA yang kita inginkan, lalu bisa kuliah di tempat yang kita inginkan. Oh iya, kalau kalian mau kuliah di universitas yang ada di luar negeri, itu kelas bilingual itu sangat sangat penting gitu, sangat bermanfaat. Karena kalian bakal belajar bareng gitu, belajar bahasa Inggris bareng dengan native gitu. Terus kalian ada 1 hour after class yang bahasa Inggris, jadi ya bakal kepake banget lah nanti di universitas
universitas kalian kalau kalian mau kuliah di luar negeri. Kalau kalian mau kuliah di dalam negeri juga materi-materinya bakal kepake kok. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Firdaus, saya dari angkatan ke-38 MTSN 7 Jakarta. Sekarang saya adalah kelas 12 di Man Insan Cendekia Serpong. Jadi, kenapa dulu saya memasuki kelas bilingual adalah karena saya ingin lebih memacu jiwa kompetitif saya. Saya ingin berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam mencapai hal-hal yang baik. Dan di kelas bilingual ini tentunya lebih berat karena jadwal yang diberikan akan lebih banyak. Tetapi dengan hal-hal yang berat ini akan membuat kita menjadi manusia yang lebih kuat. Dan tentunya hal-hal ini akan bermanfaat untuk kita. Untuk saya pribadi adalah soal-soal yang diberikan di kelas bilingual ini ada yang setara ataupun sejenis dengan soal-soal yang muncul di tes Man Insan Cendekia Serpong. Jadi ini sangat membantu saya ketika tes masuk Man Insan Cendekia Serpong. Dan juga karena bahasa Inggrisnya yang diajarkan lebih banyak, so it really helps me a lot. I can speak English more fluently. I can get a good score. I always get a good score in Man Insan Cendekia Serpong, and I can improve my grammar skill. But above all that, it's all up to you. You can make good use of it or not. You can maximize it or not. Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.